penonton guys. Ya sarung tangan gue baru. Kenapa warnanya kayak gini? Karena gue pikir sengaja aja yang mencolok biar orang inget. Intinya biar nyentrik sendiri deh, biar aneh sendiri. Ini sarung tangannya Furigan Zarko. Lumayan, Zarko lagi naik daun kan di MotoGP. Hari ini gue masih pakai CBR-nya. Ini punya bengkel Iron Horse. Ya seperti gue bilang di video kemarin yang gue vlogging episode 3. Kenapa lama banget di gua? Motornya udah seminggu lebih di gua karena si Temi itu lagi di servis besar sama mereka. Kemarin gue dikabarin udah mau jadi. Masalahnya udah ketemu. Itu nanti gue bahas di video lain aja ya. Pas Teminya udah back again. Kemarin Temi is back, sekarang she's back again. Jadi intinya gue di video ini mau ngomongin soal CBR. Tepatnya CBR 2,5 ya. Maksudnya gue mau ngomongin opini gue soal CBR 2,5. Jadi gue mikir, waktu itu gue pernah bikin video opini gue soal Hayabusa. Nah jadi kan gue beruntung sering dapat motor beberapa hari. Ini lama banget, lebih dari seminggu gitu kan. Terus gue pikir video gue yang judulnya opini gue tentang bla 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 itu adalah opini gue tentang motor yang gue ibaratnya extended test ride lah. Jadi gue udah bener-bener ngalamin, ibaratnya kayak apa sih rasanya pakai nih motor, even kayak punya nih motor tuh rasanya kayak gimana sih. Nah CBR 2,5 ini videonya mungkin agak panjang ya, karena gue lumayan ngulik ini motor, gue suka banget. Jadi CBR 2,5 pertama-tama gue bingung sama Honda. Mereka diapain ini motor 2,5 tenaganya bisa kayak gini. Soalnya bener loh, ini menurut gue tenaganya bener-bener jauh loh dari motor 2,5 lain yang pernah gue coba. Ini waktu itu gue gigi 3 aja 124. Terus intinya kalau pakai Sport Plus tuh kayak performanya buset. Apa ya, kayak bener-bener aji konde. Jambakannya tuh bener-bener gak kayak motor 2,5 yang gue tahu gitu loh. Kayak ini lu pakai riding ngejar moge mah fine kalau dalam kota, nggak ada sulit-sulitnya. Motornya kalau masih dingin atau riding malam atau pagi banget yang dingin gitu, nembak dia kalau ngoper. Setiap lu tutup gas, dup. Tapi kalau mesinnya udah mulai panas, siang-siang ini lama-lama hilang sih. Gue spend most of my time pakai motor ini di Sport Plus sih, jujur aja. Karena emang menurut gue sport itu kayak apa ya, sport tuh rada kurang dikit lah. Kalau Sport Plus tuh kayak full potential nih motor kan, obviously. Terus kayak gue lebih suka aja pakai Sport Plus. Nembaknya men. Nah setelah power yang luar biasa menurut gua, handlingnya dia bener-bener nurut banget sama lu. Jadi dulu kan gue pernah nyoba CBR 2,5 juga, punyanya si Sapuan Motor dulu. Tapi punya dia kan masih pure standar, pas gue coba ban masih IRC. Pokoknya bener-bener motor baru datang deh. Kalau ini bannya udah pakai Dunlop Alpha 13 kalau nggak salah. Terus itu jauh banget men handlingnya. Kalau punya si Sapuan tuh waktu itu kayak typical upside down kayak handlingnya agak apa ya, agak bukan kaku tapi kayak agak membal gitu lah. Intinya lo harus pakai badan. Kalau ini buset nggak sama sekali. Tapi gue sadar something yang gue realize. Jadi ini motor yang gue rasain, gue nggak tahu sih bener atau enggak, apa feeling gue aja. Jadi jarak jok ke stangnya itu lebih dekat daripada Ninja. Kan Ninja tipikal berat, tapi kalau motor gue enggak sih, kayak ditikung, kayak faktor ban juga sih, kayak ditikungin aja tuh gimana pun tuh nurut.
Kalau ini juga mirip kayak gitu, bener-bener karena pendek jarak jok ke stangnya. Menurut gua dia tuh easily controllable banget ini motor. Handlingnya tuh bener-bener enteng banget. Terus motornya tuh juga enteng, kayak mundurin di parkiran tuh jauh lebih enteng daripada Ninja. Gua membandingkan dengan 2,5 Ninja karena kalau R25 gue belum pernah make selama lama gitu. Fun fact, kayaknya gue R25 satu-satunya R25 yang pernah gue coba tuh ya punya Jody, si Rossi dulu banget. Setelah itu gue belum nyoba-nyoba R25 lagi deh kalau nggak salah. Karena gue emang kurang dapat feel-nya gue pakai R25 tuh. Paling pakai MT25 pas di Surabaya punya Fakri sama Mas Faiz. Nah, kembali ke CBR ini. Wah, Symphony the Klaxon. Kembali ke CBR ini. Dulu gue pas awal-awal keluar beritanya CBR ini, sebelum ini launching, kayak oh bakal ada riding mode. Gue mikir ya ampun, motor 2,5 ngapain sih ada riding mode, tenaganya juga segede apa gitu kan. Tapi terus riding mode menurut gue itu adds depth ke motornya. Maksudnya jadi motornya tuh lebih apa ya, lebih variatif obviously. Jadi gue selama pakai ini, meskipun gue lebih sering pakai Sport Plus, tapi gue suka norak gitu. Kayak misalnya macet dikit nih, ya udah ganti ke Sport atau Comfort biar nggak terlalu endut-endutan gitu kan tenaganya. Terus nanti kalau udah sepi ganti lagi Sport. Jadi tangan gue ini sibuk nih gini-gini mulu. Tapi posisi ininya gue kurang suka sih. Gue nggak ngerti kenapa Honda bikin di sini. Tapi jujur aja, gue berapa lama pakai ini motor, asal di pikiran lu kayak itu bukan dim, itu bukan dim. Lu nggak akan sengaja pencet itu jadi dim sih, karena dimnya ada di sini. Posisinya menurut gua harusnya kayak somewhere here lah, atau enggak kalau di sini pun lebih turun ke bawah, karena ini posisinya rada awkward menurut gua ya. Terus ngomongin dim, ini sumpah motor ya, gua baru sadar kalau lampu besarnya itu keren banget. Jadi gue dari awal pakai ini motor, tiap di belakang mobil warna hitam atau apa yang kelihatan bisa ngaca gitu, gue tuh selalu mencet-mencet dimnya gara-gara keren banget. Tapi emang beneran deh, kayak lampu dimnya tuh keren banget. Kayak kalau lu lihat nih motor diem nyala gitu kan, lampunya ya udah 2 alis di atas, sekalian lampu sen, sekalian DRL. Terus dia bawahnya ini apa? Bawahnya itu kayak lampu rada tengah gitu, dua-duanya nyala. Terus kalau lu pencet, buset, ternyata kiri kanannya masih ada lampu lagi. Kayak melebar lagi gitu. Aduh, keren banget, parah sih. Gue bener-bener itu salah satu fitur favorit gue soal motor ini. Nih, biasanya gue kalau jalannya lebih kayak gini, gue sering pindah ke Comfort tapi gue kurang suka sih Comfort. Kalau Comfort tuh kayak terlalu nge-lag menurut gue. Kalau Sport ya sedang lah nge-lag dikit. Awal-awal sih gue lebih sering pakai Sport, kayak menurut gue ya udah deh standar kalau Sport Plus buat mode lebaynya gitu kan. Tapi ternyata tetap lebih asik Sport Plus. Even kayak gini sih, kalau udah biasa handle gasnya yang lumayan jerky, tapi katanya yang punya sih ini emang kabel gasnya sedikit kurang enak atau gimana gitu. Pokoknya throttle by wire-nya harus dibenerin atau apa. Nih kalau kayak gini, tapi kadang-kadang pakai Comfort tuh kayak gini kurang narik, jadi gue ganti ke Sport. By the way, kalau itu kan kedip-kedip tuh, lu harus tutup gas dulu baru dia pindah ke mode yang lu pilih, which is I think nggak masalah sih. Kayak misalnya lu lagi narik nih, terus lu ganti, kan dia belum masuk, terus kan lu pasti ngoper, set, lu nutup gas, dia bakal ganti juga. Jadi no problem kayak gitu sih menurut gua. Ini gua sekarang pakai Sport Plus aja deh. Hijau. Nah, lihat gigi 2 kuat-kuat aja loh buat mulai dari berhenti. Itu something yang gue notice dengan motor ini. Kayak kalau bermacet-macet gue nggak usah oper sampai gigi 1 juga fine. Kalau lu udah lama terbiasa gini, even macet-macet like this, lu pakai Sport Plus nggak masalah sih. Nggak jerky banget sih. Tapi kalau gimana ya, ini antara gue doang atau emang kayak gini, tapi kalau gue pakai glove tipis atau sarung tangan, atau even nggak pakai sarung tangan, lebih sering jerky gitu. Kalau pakai glove gede gini kayak beda aja feelnya. Nggak tahu, ini kayaknya gue aja sih. Terus apa ya, posisi tinggi jok itu 79 cm.
lagi-lagi kalau dibanding Ninja itu 77, jadi ini lebih tinggi dikit lah. Menurut gue ini lumayan pas. Tinggi gue 175, kaki gue napak sempurna, masih sisa lipat dikit. Kalau buat gue sih lumayan pas, tapi lebih pas lagi sih 82 cm ya, kayak CBR 1000 gitu. Tapi tinggi segini sedang lah, jadi kalau bagi yang agak tinggi nggak terlalu kependekan, bagi yang agak pendek masih napak gitu, masih nyampe lah kakinya. Terus posisi nunduknya ini motor tuh pegelnya gue ngerasa di telapak tangan, di punggung not really, soalnya dia nunduknya ya mungkin mirip kayak R25 diganti stang nunduk Bipro gitu lah. Posisi stangnya menurut gue, kalau gue ya dari Temi kan, Temi stangnya rada gue majuin gitu kan, rada dikedepanin gitu. Kalau gue prefer sih kalau gue punya Saber ini rada gue majuin juga sih. Kayak gue find buat cornering lebih enak, buat counter steer tuh dorongnya lebih enak gitu. Anjas, udah kayak pembalap aja tong. Jadi gue tuh menurut gue di otak gue tuh ini motor tuh kayak campuran antara Ninja sama R25 gitu. Kayak dari suaranya, dari feel-nya, kayak menurut gue kalau R25 itu, ini no offense buat yang pakai R25 pasti pada baper gue tahu, tapi ini berdasarkan pengalaman gue, motornya kenceng tapi terlalu enteng, jadi feel-nya tuh kurang dapet gitu. Kayak gimana ya, gue aku ya R25 MT25 itu kenceng, tarikannya dari Ninja itu jauh, cuman kurang ada feel-nya. Jadi motornya tuh kayak keentengan, rasanya melayang. Itu menurut gua. Silakan baper bagi yang mau baper, tapi kalau yang merasakan sama ya terserah lah. Intinya itu yang gua rasain. Nah, kalau Ninja itu bukan karena gua punya Ninja atau apa, tapi gua emang feel kalau Ninja itu kayak lebih, emang mungkin karena efek CBU juga ya kan. Kalau R25 kan made di dalam negeri gitu kan, CKD. Kalau Ninja itu bener-bener kerasa CBU-nya gitu loh, kayak lebih mantep aja feel-nya. Meskipun gue pernah nyoba si Ninja FA, emang berat buat nikung, gue gak tau kenapa. Tapi kalau Ninja Karbo gue sih enggak. Tapi ya gimana ya, kayak feel motornya tuh kayak dari plastik-plastiknya dan segala macem tuh kayak interface lu ke motornya tuh lebih ada feel-nya, lebih kelihatan mahal gitu. Harganya juga beda sih, jauh. Tapi kalau Saber ini menurut gue tuh pas di tengah antara campuran Ninja sama R25. Feel-nya lumayan dapat, lebih dapat dari R25. Terus tapi tarikannya kenceng kayak R25. Ya feel-nya lebih dapat dari R25, which means kayak Ninja. Tapi menurut gue masih lebih enakan. Kalau soal feel ya, gue masih prefer Kawasaki sih. Terserah mau bilang gue fanboy kayak apa kayak ya, tapi emang berdasarkan pengalaman gue pakai motor-motor itu kayak gitu yang gue rasain gitu. Kalau nggak salah ini mesinnya 36 horsepower ya kalau nggak salah, itu di Sport Plus. Tapi gue dikasih tahu sabuan motor, gue nggak tahu ini seakurat apa, karena dia juga dikasih tahu orang gitu kan, dia cerita ke gue. Jadi throttle by wire ada mode ini tuh bukan ngerubah mapping ECU, mapping motor atau apa. Jadi ibaratnya dia kayak ngerubah posisi gas, kayak ngerubah posisi bukaan gas gitu. Jadi kalau Sport Plus tuh ibaratnya kayak gas spontan gitu loh, kayak dimana gasnya start gitu. Tapi yang gue rasain sih even comfort, tarikannya juga emang lebih smooth sih, tarikan mesin. True range RPM-nya itu lebih smooth. By the way, ini motor yang gue pakai udah diganti rear set Bipro. Tinggi banget footstepnya, kayak kalau lu jinjit di footstep depan itu nggak bisa jinjit sih, karena footstep belakangnya masih belum dicopot. Terus tumit lu pasti mentok mentok footstep belakang gitu, nggak tahu kenapa. Tinggi banget, emang mereka pernah pakai buat sentul sih ini motor, jadi biar nggak gasruk footstep. Kayak nurut banget motornya, enteng banget. Tapi feel-nya masih dapat menurut gua. Terus kalau kita ngomongin bensin, ini tangkinya lebih kecil dari yang terbiasa gua pakai Ninja gua itu 17 liter. Ini 14, jadi kerasanya habisnya lebih cepat. Ini karena udah diganti knalpot racing dan segala macam, tapi ini mesinnya masih full standar, cuman diganti knalpot aja.
dia sedikit lebih nggak seboros motor gue sih kayaknya, tapi ya cukup boros juga lah, bensinnya cukup sering turun. Gua satu San Mori Sport Plus terus itu sekitar setengah tangki lah. Terus gue pernah balik malam karena kan lagi ngeri kan masa-masa gini, ya udah gue lumayan kencang ya baliknya kayak jam 1 pagi gitu pakai Sport Plus. Dari mana ya, gue dari Menteng ke Cibubur itu 1 strip turun. Terus ngomongin meteran, itu ada meteran suhu, dia sering stay di setengah, jadi ada 6 bar, dia stay di 3 bar. Dari dulu pas pertama si Sapuan Motor ke Cibubur untuk gua testi sama Jody itu, dia bilang buset nih mesinnya panas banget karena dia waktu itu kena macet hari Sabtu. Terus gue setuju dan gue benar mengalami ini, kalau macet emang mesinnya panas banget, terutama juga karena fairingnya itu yang di bagian dekat kaki lo itu dia rada kebuka. Mungkin itu faktor juga ya, gimana mesinnya jadi lebih panas. Jadi panasnya tuh langsung ke kaki lo gitu deh. Koplingnya enteng. Terus remnya kalau Saber ini udah diganti Brembo RCS 15. Emang Brembo RCS tuh menurut gua braking system terenak yang pernah gua coba ya. Kayaknya emang ya the best, one of the best if not the best lah Brembo itu. Emang terbukti enaknya gitu. Feel remnya tuh dapat banget. Terus ini RCS 15 itu dia levernya yang pendek, shorty, jadi bisa pakai 2 jari doang. Terus spionnya ngelipetnya gampang, ada ceteknya, membukanya juga tak. Tapi sering gara-gara lu dorong itu, jadi dia apa sih namanya, daun spionnya itu sering geser dikit karena rada-rada apa ya, gampang di adjust gitu. Jadi kalau kedorong tangan lu dia suka ganti-ganti posisi. Tapi anak buat filter gampang, lu misalnya lu mau filtering nih, tinggal tok tutup spion, masuk. Kalau udah kebuka tinggal lu dorong lagi keluar, tek dia langsung balik ke posisi awalnya. Terus kalau kalian pernah lihat di video apa ya, gue jujur lupa gue di reviewer apa di YouTube, spionnya tuh bisa diputar 360 derajat kalau nggak salah, otomotif ya. Lucu deh, tapi ini ada dudukan plat nomor jadi nggak bisa juga. Tapi ya buat apa juga sih, iseng banget diputar-putar. Terus speedometernya menurut gua dia lebih cocok buat malam. Kalau siang kelihatan sih putihnya yang penting-penting, cuman birunya kurang nyala kalau buat siang menurut gua. Tapi kalau buat malam bagus banget. Kemarin gua pakai night ride, mungkin kalian udah lihat videonya. Speedometernya kelihatan dengan sangat jelas. Terus apa lagi ya? Oh, ini motor salah satu fitur tambahannya dia ada lap time. Buat dalam kota nggak kepake lah ya, kecuali lo mau ngejar-ngejar waktu cari rute buat ke kampus gitu kali. Tapi kayak kalau lo sering nyentul atau nyirkuit di mana gitu, mungkin useful. Tapi tentunya nggak seakurat kalau lo di time sama orang ya, karena kan lo tiap lap mencetnya juga pasti beda sepersekian detik. Wow, mantap. Sepertinya virus ngelawan arus sekarang udah bukan virus lagi, udah bukan penyimpangan lagi bahkan, karena semua orang ngelawan arus. Nah nih sempit kayak gini, set aman, terus set gampang kan, set terus pas udahan tinggal tek simple. Nah tapi kembali lagi ke spionnya, menurut gue bentuk daunnya ini kurang sih, jadi lu kurang kelihatan ke belakang gitu. Lagi-lagi dibanding sama Ninja, buat motor harian gua, spionnya Ninja karbu ya. Kalau FI menurut gua juga kurang kayak gini juga bentuknya, jadi yang gede itu di luarnya, yang kecil yang dalam tuh kecil gitu kan. Jadi lu kurang bisa ngelihat, misalnya lu riding sama temen, kalau lu mau anglein biar lu ngelihat dia di belakang, kanan kirinya luasnya nggak kelihatan. Kalau lu angle keluar, belakangnya nggak kelihatan. Ya kayak gitu sih kalau menurut gua. Kalau spion Ninja karbu lebih kelihatan. Oh ya, terus gue inget mikir pakai nih motor, kayak saking gede tenaganya, saking jambak, gue mikir ya, gue nggak coba sih karena motor orang. Tapi kayak misalnya lu berdiri di footpack belakang dua-duanya nih, mungkin lu wheelie power bisa kali.
Mungkin kayak stunter kayak Revdi yang jago nyimbangin gitu bisa kali. Gila sih, kalau terbukti emang bisa power wheelie motor 2,5 itu gila sih menurut gua. Terus mau bilang apa lagi ya? Kalau kata gue sih ini so far sejauh ini jelas ini 2,5 paling unggul. Kalau menurut gue sih sejauh ini dia 2,5 paling unggul di kelasnya, kelas 2,5. Gue nggak kebayang ini kalau keluar di luar harusnya kan CBR 300, tenaganya lebih gila kayak apa lagi. Buat gini-gini rada no problem sih karena bodinya lumayan ramping, kayak body tangki ke belakangnya itu ramping gitu sih. Aduh gila panas banget Jakarta men, gue udah keringetan kayak apa nih. Oh ya nih lihat nih mobil hitam, semoga kelihatan tuh lampu dimnya anjing, keren banget parah. Kayak apa ya, dia tuh kayak ular gitu loh, kayak set kelihatan gitu, keren banget Pol guys. Sorry gue nggak ngedimin lo, gue cuma ngeliat lampu doang. Terus dengan CBR ini being such an amazing bike, menurut gue ini motor support banget buat motor 250cc ya. Gue baru bener-bener ngerasain karena udah pakai ini selama seminggu lebih kan. Terus apa ya, menurut gue ada satu pertanyaan, tapi bukan buat Honda atau CBR, tapi buat pesaing terutama Ninja, Kawasaki Ninja 2,5. Jadi kan dulu awal Kawasaki duluan 2,5, terus diikutin Yamaha. CBR dulu sih yang 1 silinder, habis itu Yamaha. Terus CBR ngeluarin yang 2 silinder kayak gini. Jadi gue nganggupnya Kawasaki, Yamaha, CBR urutannya. Jadi berarti habis itu Kawasaki dong, gilirannya Kawasaki lagi kan ngeluarin antara facelift atau nggak Ninja baru. Yang denger ya, if you know what I mean. Terus ya pertanyaan gue itu, Kawasaki harus buat Ninja yang sebagus apa dengan fitur apa buat ngalahin salesnya CBR ini? Ya, itu I'm curious to see Kawasaki's answer to this bike sih. Semoga tahun depan atau even tahun ini, nggak tahu sih. Karena Ninja FA itu juga udah berapa tahun kan gak ganti model, dari 2000 berapa ya? 13 kali ya? Udah 4 tahun. Terus ya mungkin kalau gitu videonya sampai sini dulu. Ini kayaknya video terlama deh gue ngomong, bener-bener dari depan kompleks sampai mau nyampe kampus gue ngomong terus. Tapi ya I think it's worth it untuk ngomongin motor ini. Gue sangat saranin bagi yang mau mulai main motor atau mau upgrade ke 2,5, ini motor lumayan sih. Tapi kalau lu bener-bener baru sama 2,5 ini, Sport Plus ini rada bahaya karena menurut gue powernya ini beyond 2,5 yang gue tahu ya. Jadi hati-hati aja makanya. Gue aja sering kok kalau tikungan gitu kayak salah gas dikit, kayak kejambak gitu loh, ketarik cut gitu, kayak mau out gitu. Nah terus kalau gitu mungkin seperti biasa jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terus kalau kalian mau lihat Instagram gua ada di sini, ting, sama Instagram Iron Horse Garage. Dia yang lagi ngurusin motor gua sekarang, sekaligus minjemin CBR ini. Thank you banget dari Benjamin selama seminggu lebih. Oh ya, satu hal yang gue lupa mention, waktu itu gue sempat balik lewat gas alam situ kan itu jalan kayak gini nih, 2 arah. Terus ini motor tuh kan mungkin di jalan masih lebih jarang daripada 2,5 lainnya. Terus lampu depannya itu saking kerennya dan mungkin jarang lihat, orang ngira ini motor aneh keren gitu kan. Kayak bener-bener hampir semua mata yang papasan sama gue tuh matanya ngeliatin depannya ini motor, men, saking kerennya. Terus kalau gitu ya udahlah ya guys, as always thanks for watching, until next time, jempol Zarko. Gue gak ngefans amat sih sama Zarko, cuman ya lumayan lah ya, lagi naik daun, glove-nya nyentrik banget. Terus oh ya, ini glove-nya by DK2 Motoshop tentunya, sama kayak Shark gua, helm gua. Terus intro pakai glove ini nanti ya, next video lah, gua pikirin dulu. Hehehe. Ciao. Ya, turning ratio-nya buat upside down ini lumayan gede sih menurut gua. Jadi parkir gitu no problemo.
Tapi standarnya pendek banget, jadi motornya tegak banget. Jadi kayak kalau lo parkir miring kayak gini rada ngeri sih, jujur aja. Tuh, tegak banget. Jatuh nggak ya? Aman lah. Ada. Suruh pindahin. Ngeri, takut jatuh. Fine. Ada seber lagi.